Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 19. Tanda tangan. Aku kembali ke ruangan Pak Reno untuk mengambil map dalam tas kerjanya. Untungnya Pak Reno tidak ada dalam ruangan, jadi aku bisa segera pergi tanpa ada pertanyaan berbelit-belit darinya. Kutatap jam yang ada di pergelangan tanganku. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Setengah jam lagi, jam kerja kantor ini dimulai. Kukirim pesan singkat pada Pak Yusuf agar segera menemuiku. Kembali kukemudikan kendaraanku menuju ke sebuah kafe yang tak jauh dari kantor sesuai dengan pesan singkat yang kuterima dari Mas Hendra. Setelah memarkirkan kendaraan, aku pun segera masuk ke dalam kafe dan mencari keberadaan Mas Hendra. Melihat kedatanganku, Mas Hendra mengangkat tangan. Aku segera mendekat, lalu duduk saling berhadapan. Mas Hendra datang tidak seorang diri. Dia mengajak seorang pria seumuran dengannya. Dari pakaiannya, pria itu sepertinya bekerja di sebuah bank ternama di kota ini. Kenalin, ini Pak Yono. Dia adalah direktur bank tempat nantinya aku meminjam modal. Aku berdiri dan menyalami pria tersebut. Apa surat-suratnya sudah kamu persiapkan? Tanya Mas Hendra saat aku sudah kembali duduk. Semuanya sudah aku siapkan sesuai keinginan Mas Hendra. Kalau begitu serahkan padaku, biar segera kita tanda tangani. Kasihan Pak Yono sudah banyak membuang waktunya demi menunggu berkas-berkas itu. Kukeluarkan map dari dalam tas. Dengan cepat, Mas Hendra ingin meraih map dari tanganku, tapi segera kuhalangi. Apalagi yang kamu tunggu? Aku lagi menunggu seseorang untuk jadi saksi atas pengalian surat-surat ini. Siapa yang kamu maksud? Ayah. Sabarlah. Sebentar lagi orangnya pasti datang. Dari arah pintu masuk, tampak Pak Yusuf berjalan mendekati kami. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Pak Yusuf sedikit menarik kursi lalu duduk. Karena saksimu sudah datang, ada baiknya kita tanda tangani segera surat-surat itu. Mas Hendra merampas begitu saja map yang ada di tanganku, hingga membuat Pak Yusuf sedikit emosi. Sopanlah sedikit, jangan seperti orang yang baru keluar dari hutan. Apa urusannya denganmu? Rini itu istriku, jadi aku bebas melakukan apa saja padanya. Kedua rahang Pak Yusuf berbunyi mendengarkan perkataan Mas Hendra. Tenang Pak, semuanya akan baik-baik saja. Aku pegang punggung Pak Yusuf untuk menetralkan emosinya. Dengan tergesa-gesa, Mas Hendra membuka map dan membaca isinya. Seketika senyum terpancar di wajahnya. Semuanya sesuai keinginanku. Kamu benar-benar bisa diandalkan sayang. Pak Yono, tolong abadikan momen ini, supaya kelak bisa jadi bukti atas pemindahan kepemilikan rumah dan tanah itu atas namaku. Pria yang bernama Yono itu segera berdiri dan mengeluarkan sebuah kamera dari dalam tasnya. Mas Hendra benar-benar sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Tanpa menunggu lama, Mas Hendra menorehkan tinta di atas kertas. Ada sebanyak 4 kali Mas Hendra bertanda tangan, hingga dia menyerahkan padaku. Sekarang giliranmu sayang. Kutatap Pak Yusuf sejenak, dan dianggukkan pelan oleh beliau. Bismillah. Kulakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mas Hendra sebelumnya. Sudah Mas. Kembali senyum kemenangan terpancar di bibir Mas Hendra. Akhirnya kita bisa juga meminjam modal usaha dari bank. Terima kasih sayang. Mas janji tidak akan melupakan hari ini. Mas Hendra menggenggam kedua tanganku di atas meja. Sama-sama Mas. Kupaksakan diri untuk tersenyum.
Kalau begitu, aku permisi dulu, soalnya masih banyak berkas yang harus aku dan Pak Yono lengkapi sebelum dana itu cair. Mas Hendra segera berdiri, diikuti temannya lalu pergi meninggalkan kami berdua. Apa benar dia itu suami Bu Rini? Tanya Pak Yusuf saat kedua orang itu sudah menghilang. Betul Pak, dia suami Rini. Kutarik napas dalam-dalam. Sepertinya dada ini begitu sesak. Saya yakin dia sama sekali tidak mencintai Ibu Rini. Dia dan keluarganya hanya menginginkan hartaku saja. Selebihnya, aku tidak pernah dianggap ada. Pantas saja, dia sama sekali tidak menghormati ibu seperti suami pada umumnya. Terus, apa langkah kita selanjutnya? Tidak mungkin bukan ibu membiarkan mereka menari di atas penderitaan ibu. Terlalu naif jika kiranya aku tidak berpikir untuk membalas mereka. Makanya dari itu, aku menyuruh Bapak untuk mengesahkan surat itu atas namaku, agar tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun nantinya. Akan kubiarkan mereka bergembira di atas penderitaanku. Setelah itu, mereka akan menangis, hingga air mata mereka tidak bisa lagi menetes. Bu Rini yang sabar. Bapak siap membantu ibu jika kapan-kapan ibu memerlukan bantuan saya lagi. Terus, pria yang bersama suami ibu tadi itu siapa? Kata Mas Hendra, dia direktur Bank Permata di kota ini. Hahaha, ibu jangan bercanda. Saya kenal baik direktur Bank Permata, soalnya Rini putriku salah satu staf di sana. Apa? Jadi Mas Hendra membohongiku? Dengan cepat, Pak Yusuf mengangguk. Mereka benar-benar sudah merencanakan dengan baik, sampai harus menyewa orang segala untuk memuluskan rencananya. Tapi biarlah, suatu saat mereka juga kena karmanya. Kami segera pergi dari tempat itu, mengingat jam kerjaku sebentar lagi dimulai. Belum juga aku masuk ke dalam ruangan Pak Reno, tiba-tiba terdengar adu mulut di dalam sana. Siapa lagi kalau bukan Pak Reno dan Meli. Dengan pelan-pelan sekali, ku buka dalam pintu lalu masuk dan duduk di kursi kerjaku. Jadi, perempuan ini rupanya yang membuatmu melupakan aku. Tatap sinis Meli padaku. Bukankah kamu sendiri yang saat itu pergi dariku? Jadi semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Rini. Pergilah, karena aku dan kamu sudah tidak ada urusan lagi. Aku tidak akan melepaskanmu pada siapapun, termasuk perempuan yang pura-pura polos ini. Apa Mas Reno tahu kalau dia ini sering bertemu dan melakukan nego dengan bos-bos di kota ini? Mendengar perkataan Meli, aku segera berdiri. Jaga ucapanmu, Nyonya. Setiap orang ada batas kesabaran. Kamu sudah 2 kali menuduhku seperti itu tanpa ada bukti. Aku mulai curiga kalau kamu sendiri yang sering melakukan kerja seperti itu. Lempar batu, sembunyi tangan. Kamu pintar sekali mengelak. Terus, pria yang bersamamu tempo hari itu siapa kalau bukan kolegamu? Dalam tanda kutip. Mas, kamu jangan mudah terkecoh dengan penampilan perempuan ini. Aku yakin dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Aku curiga dia mempunyai niat terselubung untuk menjatuhkan perusahaan Mas dengan bekerja sama dengan lawan bisnis Mas Reno. Terkadang, orang bisa melihat pakaian orang lain kotor, tapi sobek pada pakaian sendiri tidak bisa dia jahit. Terkadang pula, orang akan memadamkan lilin seseorang agar lilinnya terlihat terang. Mungkin peribahasa seperti itu sangat cocok untukmu. Apa aku bilang? Mas Reno, lihatlah perempuan ini benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Cepat berhentikan dia dari sini sebelum semuanya terlambat. Memangnya siapa dirimu hingga memerintahkan seperti itu? Ingat Meli, aku lebih percaya Rini ketimbang kamu. Pergilah sebelum Sapam datang kemari. Tapi Mas, Sapam, cepat kemari! Teriak Pak Reno hingga suaranya bergema dalam ruangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang selama kamu masih bekerja di sini. Aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Silakan,
Aku tunggu waktu itu. Meli beranjak pergi dengan kekecewaan terpancar di wajahnya. Apa semua yang dikatakan Meli barusan benar? Aku harus jawab apa? Kalau mau percaya padanya, terserah. Dan tidak ada ruginya bagiku. Untuk apa menjelaskan pada orang yang tidak percaya? Kutinggalkan Pak Reno begitu saja dan kembali duduk untuk menyelesaikan pekerjaanku. Terus tinggalkan jejak agar sang penulis lebih bersemangat lagi menyelesaikan cerita ini. Terima kasih.